Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Pak Nur Sabdi SPD, Guru Bidang Studi Geografi SMA Islam Anijam Medan. Apa kabar semuanya? Semoga sehat dan tetap semangat ya meskipun belajar dari rumah. Nah, anak-anak, hari ini kita belajar geografi. Jadi geografi itu sangat menyenangkan dan pastinya mudah dipahami. Nah, karena berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari di permukaan bumi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak, selamat pagi semuanya. Kelas 10 IPS. Hari ini kita akan melanjutkan tentang namanya topik pembahasan kita ya tentang geografi. Jika minggu kemarin kita sudah melakukan pembelajaran yang tentang namanya daratan, kini kita akan membahas tentang yang namanya perairan. Jadi di bumi ini kan ada dua ya, ada daratan dan ada lautan. Nah, daratan itu disebut permukaan buminya atau dikenal dengan istilah bentang alam. Nah, baru sini ada selanjutnya ada perairan atau lautan yang sering dikenal dengan kita ya. Nah, jadi sebenarnya perairan itu adalah bagian dari permukaan bumi yang tergenang oleh air. Jadi banyak sekali ya perbandingan antara daratan dan lautan. Nah, biasanya lautan itu biasanya lebih luas daripada daratan. Jika daratan itu 30%, maka 70%-nya itu adalah lautan. Nah, untuk lebih mengetahui tentang namanya perairan di permukaan bumi, kita akan lanjutkan dengan pembahasan di topik slide selanjutnya. Oke. Nah, kan ada nih berbagai macam tentang namanya perairan. Jadi perairan di permukaan bumi ini sebenarnya bukan hanya sekedar lautannya saja ya, tetapi suatu perairan di daratan juga itu juga dapat dikatakan sebagai perairan. Nah, contohnya kalau mungkin laut, pantai gitu kan, samudera itu termasuk ke dalam perairan laut lepas ya gitu kan. Nah, ternyata ada juga nih perairan yang terdapat di darat. Nah, istilah ini dikenal dengan perairan darat. Ya, perairan darat ini ya kan adalah perairan yang terdapat di daratan. Nah, contohnya itu seperti yang kita lihat di dalam gambar ini itu adalah danau. Ya, danau artinya adalah danau cekungan di daratan yang terisi air. Nah, cekungan itu apaan? Gitu kan. Cekungan itu adalah seperti kayak pamannya bentuk daratan yang dianya menyerupai cekungan. Ya kan? Dia dapat terisi air. Nah, mungkin bagi anak-anak semua pasti pernah melihat wajan istilahnya. Wajan atau tempat untuk memasak pamannya gitu kan. Nah, itu kan bentuknya seperti gitu ya. Seperti wajan itu. Nah, di bagiannya itu nanti kan bisa terisi oleh air kan. Nah, itulah dikatakan sebagai cekungan. Nah, ternyata cekungan di permukaan daratan bumi itu juga ada gitu kan. Nah, cekungan tersebut mungkin lebih familiar dengan istilah lembah kali ya. Nah, jadi cekungan tersebut nantinya terisi oleh air, ya kan? Nah, disebutlah nanti salah satunya itu adalah daratan di perairan di daratan itu namanya danau. Jadi danau itu suatu cekungan yang di daratan yang terisi oleh air. Jadi airnya itu bisa menjadi dari sumber air, bisa dari aliran sungai, bisa dari curah hujan, ya kan? Jadi itu semuanya dapat dipenuhi di dalam daratan itu gitu kan. Nah, jika cekungan itu dalam terisi oleh air bisa mempengaruhi kedalaman dari suatu danau tersebut. Nah, seperti kita ketahui ya, pada gambar ini ada namanya Danau Toba ya. Jadi Danau Toba itu adalah danau yang benar-benar begitu terkenal di Indonesia dan merupakan danau yang terbesar di Indonesia juga dan termasuk kalau nggak salah di dunia itu sekitar nomor 4 atau nomor 5 danau terbesar. Pasti intinya anak-anak semua ya kan apa tidak asing lagi dengan Danau Toba dan pasti pernah ataupun sering mengunjungi Danau Toba ya karena merupakan danau yang begitu luar biasa di Indonesia dan berada di provinsi kita ya Sumatera Utara gitu kan. Oke, kita lanjutkan. Perairan yang pertama sudah danau dan perairan yang kedua apaan ya gitu kan. Nah, ini adalah salah satu contoh danau ya. Jadi kita lihat ini danau terbesar di Indonesia namanya Danau Toba. Di tengah-tengahnya juga ada pulau ya kan itu namanya adalah Pulau Samosir. Jadi Samosir itu sebenarnya adalah daratan yang tinggi yang
belum tertutupi oleh daratan gitu kan. Ditutupi oleh perairan. Nah, ini adalah salah contoh danaunya. Nah, ternyata danau ada juga loh yang sebenarnya dikelilingi oleh daratan seperti ini, ya kan? Nah, ini airnya, cekungannya di dalam pegunungan dan cekungan tersebut terisi oleh air. Jadi dikatakanlah sebuah danau. Nah, yang kedua itu adalah rawa. Berbicara tentang rawa, pengertiannya itu adalah tanah rendah yang digenangi oleh air dan ditumbuhi tanaman. Jadi rawa-rawa itu adalah genangan air yang ditumbuhi oleh tanam-tanaman atau semak belukar, ya kan? Nah, itu eh, merupakan salah satu ekosistem rawa-rawa yang menjadi dasar suatu tempat itu dikatakan sebagai perairan di daratan. Karena apa? Karena dengan intensitas jumlah air yang banyak yang menggenangi suatu daratan, maka dikatakan sebagai ekosistem rawa. Nah, rawa ini merupakan salah satu juga apa ya? Perairan di daratan yang banyak ditumbuhi tanah gambut, ya. Jadi tanaman-tanaman tersebut, semak-semak yang terdapat di rawa-rawa tadi, itu pada umumnya akan membusuk dan menjadi tanah gambut. Nah, kalau identik dengan rawa, ini sangat berbahaya ya, karena ini habitat yang perairan yang kalau bisa kita hindari ya. Karena ini adalah habitat ular-ular besar. Ya, kalau di Brazil itu tempat hidupnya anaconda, ya kan? Dan daerah rawa ini juga sangat rentan sekali dengan persebaran buaya liar. Jadi kalau pamannya ada di rawa-rawa, kalau bisa dihindari ya, apalagi daerah pantai gitu kan. Pertemuan antara sungai dengan pantai. Nah, itu rawa-rawa itu dari situ kalau bisa dihindari banget ya. Karena itu banyak sekali satwa-satwa liar yang sebenarnya banyak di situ, terutama buaya dan ular. Ya kan, itu sangat banyak sekali. Ya, begitu terkenal. Nah, selanjutnya itu ada sungai, ya kan? Sungai tahu dong pastinya kan? Sungai merupakan kumpulan air yang mengalir di daratan. Jadi sebenarnya sungai ini adalah sebuah cekungan juga. Cekungan yang terisi oleh air dan air itu yang mengalir. Jadi nanti sungai itu ada bagian hulu, bagian atasnya, tengah, dan di bagian hilir di bagian bawah. Jadi biasanya hilir itu langsung bersentuhan dengan laut. Ya, kalau bagian hulu itu biasanya dekat-dekat pegunungan gitu ya. Nah, itu bagian hulu. Jadi sungai ini banyak ya di Indonesia yang memiliki arah alirannya itu menuju ke laut dan airnya juga bisa dari sumber mata air pegunungan gitu kan terus mengalir sampai memenuhi suatu cekungan tersebut sehingga terciptalah sungai gitu ya. Nah, ini adalah salah satu sungai yang sebenarnya unik ya. Jadi sungai itu dia bukan hanya lurus saja tapi berbelok-belok dan ini adalah salah satu sungai yang paling terkenal ya di namanya Sungai Amazon. Sungai terbesar ya di dunia. Jadi bedakan terbesar dan terpanjang ya. Kalau dia besar dia Brazil, kalau dia panjang dia Afrika. Sungai Nil ya kan bisa dibedakan. Nah, itu dia cekungan. Nah, selanjutnya ada delta. Delta itu ada daratan di muara sungai yang terbentuk dari endapan sungai. Jadi sungai itu kan mengalir membawa batu, pasir, lumpur gitu kan. Nah, ujung-ujungnya diendapkan di atas apa di bawah? Pasti otomatis di bawah kan? Tempat bertemunya sungai dengan laut gitu kan. Nah, pada saat itu ya kan material-material lumpur, pasir, batu, kerikil itu semua diendapkan. Mengendap di satu tempat di bagian hilir sehingga lama-lama menjadi daratan. Nah, itulah delta. Jadi kita lihat di situ ada pulau-pulau kecil, sebenarnya itu adalah delta yang terbentuk dari pertemuan antara sungai dengan lautan tadi gitu. Ternyata bisa membentuk daratan loh di situ gitu kan. Wow, luar biasa ya. Nah, selanjutnya pastinya ada laut. Laut cekungan dalam yang digenangi oleh air. Iya, dan cakup cekungannya dalam dan begitu luas ya. Itu dikatakan laut. Jadi laut itu nanti macam-macam ya. Bisa gabungan dari beberapa laut disebut samudra. Kita tahu Samudra Hindia, Pasifik, ya kan Atlantik juga Arktik. Jadi itu banyak sekali ya. Nah, selanjutnya nanti ada teluk. Teluk itu adalah laut yang menjorok ke darat. Nah, sebenarnya gimana sih pengertiannya? Ya kita lihat di gambar gitu kan. Bagian laut itu dia menjorok ya menuju ke daratan. Tadi daratannya di situ ya kan di depan airnya masuk ke dalam gitu kan. Inilah teluk ya. Bisa dilihat teluk gini gambarnya. Ini juga teluk ya. Lihat
daratan di atas tetapi airnya masuk ke dalam gitu kan. Nah, ini juga teluk namanya. Ini juga teluk ya. Oke, selanjutnya nanti ada selat. Oke, selat itu adalah laut sempit di antara dua pulau. Jadi ketika di antara dua pulau terdapat bagian yang sempit, itu dikatakan namanya selat. Ya, nah ini selat berbatas, contohnya biasanya Pulau Bali dengan Pulau Jawa gitu kan. Nah, di situ ada selatnya, gitu kan. Nah, jadi selat ini sebenarnya adalah laut penghubung antara kedua pulau. Jadi, nah itulah perairan-perairan tentang di permukaan bumi ini. Selain laut, ternyata di daratan juga ada apa ya, perairan ya, seperti sungai, danau, rawa, ya kan, teluk juga, selat juga ya. Nah, demikianlah anak-anak pembahasan kita hari ini. Tetap semangat meskipun kita belajar dari rumah. Sampai jumpa di pertemuan pembelajaran selanjutnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekianlah pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa untuk like, comment, and share. SMA Islam Anijam, unggul, cerdas, islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.